Oke, selamat sore. Selamat sore. Minggu lalu kita sudah membahas pendahuluan tentang machine learning, bahwa machine learning itu ada 3 pengelompokannya: supervised machine learning, supervised learning, di mana kita butuh data berlabel. Biasanya supervised learning ini digunakan untuk klasifikasi jika datanya discrete, dan jika datanya kontinu maka itu regresi. Lalu ada unsupervised learning, termasuk di sana adalah clustering, dimensionality reduction, dan asosiasi. Jadi mulai pertemuan minggu ini sampai pertemuan 5 atau 6 pertemuan ke depan, jadi setelah UTS juga termasuk, kita akan membahas berbagai teknik supervised learning dan unsupervised learning. Jadi ini adalah bagian pertama dari supervised learning. Dari sekitar mungkin 4 nanti kita ada pengenalan tentang teknik-teknik atau metode-metode yang dipakai di supervised learning, yaitu data yang tadi berlabel. Supervised learning ini yang biasanya kita pakai untuk klasifikasi, object detection, object identification, dan lain-lain, seperti face recognition. Oke, jadi di bagian pertama ini kita akan membahas 3 metode. Yang pertama adalah nearest neighbor. Kalian mungkin sering dengar dengan KNN, K-nearest neighbor. Terus bias classifier, salah satu contoh yang paling sering adalah naive bias. Dan yang terakhir adalah decision tree. Perlu diingat karena 3 metode ini kita cover dalam satu pertemuan, artinya ada materi yang mungkin di-skip, jadi tidak terlalu mendalam mendetail seperti mungkin yang kalian dapatkan di mata kuliah Advanced Machine Learning sebelumnya. Jadi memang banyak dari sini adalah pengulangan materi yang ada di Advanced Machine Learning. Tujuannya adalah supaya kalian lebih bisa memahami bagaimana menerapkan ketiga metode ini ke data citra spesifiknya. Dan kalau memang kalian misalnya sebelumnya kurang memahami metode ini atau lupa, kalian bisa penyegaran di mata kuliah ini. Kalau memang pengen lebih detail, kalian silakan mengacu ke rekaman yang saya sudah buat tentang berkaitan dengan mata kuliah Advanced Machine Learning yang juga ada di YouTube. Oke, kita mulai aja. Jadi yang pertama, kalau kita bicara data, data itu sering kita representasikan dalam bentuk matriks. Matriks, kalau kita bicara supervised learning, matriksnya adalah X dan Y, di mana X adalah inputnya atau features-nya, dan Y adalah labelnya. Di mana kita mungkin punya sejumlah data sebesar N. Dan kalau kita bicara unsupervised learning, kita hanya punya datanya, tidak punya labelnya, jadi kita hanya punya X-nya. Biasanya kita merepresentasikan data dalam bentuk vektor, di mana vektor ini berdimensi D, dan D ini adalah merepresentasikan berapa jumlah dimensi dari features-nya. Jadi kalau kita bicara sebuah data berdimensi D, maka data tersebut punya fitur atau atribut sebanyak D buah. Jadi kalau kita bicara citra misalnya, kalau kita punya citra ukurannya 7x7, maka artinya kita punya 49 dimensinya. Bisa kita representasikan dalam vektor dalam matriks 2 dimensi seperti ini, 7 ke kanan, 7 ke bawah, atau kita bisa representasikan dalam sebuah vektor 1 dimensi seperti ini. Mungkin yang perlu saya tekankan di sini adalah karena banyak, kalau kita memakai scikit-learn misalnya, ada kalanya banyak metode library yang ada di scikit-learn itu hanya menerima 1 dimensi feature vektor. Jadi kalau kita biasanya pakai citra, ada baiknya kita merepresentasikan data citra yang tadi 2 dimensi 7
7 kali 7 misalnya, atau 10 kali 10, atau 125 kali 120, 128 kali 128, 256 kali 256 ke dalam vektor yang satu dimensi seperti ini. Lalu kita representasikan Y sebagai satu vektor juga yang bisa bernilai real, bisa bernilai kategori dan sebagainya. Dan kalau kita representasikan X itu adalah matriks, features-nya X1 sampai Xn, maka dia adalah matriks berdimensi n kali D, di mana n dia punya sebanyak n instance, ini, jadi ada sebanyak n datanya, n besar, dan dia punya setiap data punya sebanyak D features atau D dimensinya. Jadi artinya setiap baris itu adalah sampel dari features, instance-nya, seperti yang kita bahas minggu lalu, bahwa kalau kita punya observasi itu adalah satu instance, satu observasi, satu sampel, dan kolomnya adalah dimensi dari features-nya. Dan label Y kita representasikan dalam vektor berdimensi n kali 1, di mana yn adalah label dari sampel data ke n. Jadi kalau kita punya data di sini, berarti sampelnya di sini adalah di lokasi ini. Oke, sebelum kita ke KNN, ada baiknya kita memahami tentang jarak. Karena kalau kita bicara KNN, maka pada prinsipnya KNN itu mengukur seberapa dekat sebuah data dengan sebuah kelas. Jadi, artinya dia mengukur jarak antara data tersebut ke kelas tersebut atau ke data lain. Nah, kalau kita punya features berdimensi D, maka kita bisa menghitung jarak sebuah features dengan berbagai ukuran metrik. Yang paling standar dipakai atau yang paling sering dipakai adalah yang disebut dengan Euclidean distance. Ini adalah jarak yang biasa kita pelajari waktu SMA, itu jarak antara dua titik, X1 sama X2, maka jaraknya adalah norm dari data tersebut, di mana artinya dia adalah square, selisih square-nya. Seperti formulasi ini. Jadi kalau kita mau menghitung jarak antara titik data Xn dan titik data Xm, maka dia adalah norm L1 norm dari data tersebut, which is kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks seperti ini, Xn kurang Xm transpose dikali Xn kurang Xm, karena dia adalah square dari selisih mereka. Atau kalau dituliskan juga bisa dalam bentuk sum, dari ini dimensinya, dari dimensi yang pertama sampai dimensi ke D, dijumlahkan seluruh distance mereka untuk data N dan data M di dimensi masing-masing. Jadi itu adalah formulasi untuk Euclidean distance. Kalau kita bicara dengan Euclidean distance, berarti kita butuh data atau features-nya yang numerik, ya kan? Karena kalau kita bicara jarak, kalau kita bicara selisih, kalau tidak numerik, tidak bisa kalau kita tidak hitung, kita tidak bisa kalau tidak direpresentasikan dalam numerik. Jadi kadang kita tidak bisa langsung memakai Euclidean distance untuk teks. Nah, yang sering dipakai untuk teks adalah yang disebut dengan similarity-nya. Jadi salah satunya adalah cosine similarity, di mana kalau kita menggunakan cosine similarity, maka kita bisa representasikan teks dalam sebuah unit length vector, sehingga kita bisa menghitung jarak atau similarity antara dua teks itu seperti ini. Jadi kalau kita bicara similarity, jadi dia tidak hanya akan mengacu pada selisih mereka, juga tapi akan mengacu kepada arah direction dari unit length vector tersebut. Selain ini adalah kalau jarak juga yang biasa dipakai, selain square dari selisih mereka, bisa juga kita memakai nilai absolut atau L1 distance dari titik X dan titik M seperti ini. Jadi kalau ini adalah L2 norm, kalau ini adalah L1 norm. Jadi hanya diambil selisih dari nilai absolutnya saja. Oke, jadi apa itu KNN? Jadi kalau KNN
atau nearest neighbor pada prinsipnya adalah metode berbasis jarak. Bisa dihitung jaraknya berbasis Euclidean distance atau similarity score. Metode ini simple tapi cukup efektif, terutama jika kita punya data training yang besar. Ada yang mengatakan, ada studi yang mengatakan bahwa error rate yang dihasilkan oleh KNN itu tidak akan lebih buruk dari 2 kali kalau kita tahu kondisi bias optimal. Bias optimal ini adalah kondisi di mana kita tahu distribusi data yang sebenarnya. Biasanya kan kalau kita bicara naive bias atau bias classifier, kita melakukan asumsi terhadap distribusi datanya. Andaikan kita tahu distribusi yang sebenarnya, maka itu yang disebut dengan bias optimal. Dan KNN ini tidak akan lebih jelek dari 2 kali error dari kondisi tersebut. Jadi cukup baik. Dia sering juga disebut memory based atau instance based atau non-parametric method. Dia disebut memory based karena pada prinsipnya dia hanya mengingat seluruh datanya. Lalu dia akan menghitung jarak ke seluruh data dan ditentukan mana dia yang paling dekat. Jadi dia, karena dia memang membutuhkan memori yang besar untuk menyimpan semua datanya, maka dia sering disebut memory based. Sering juga disebut instance based karena memang dia tidak ada proses training sebenarnya di sini. Jadi selain instance based juga sering disebut sebagai lazy learner. Jadi setiap instance atau setiap data yang ada, dia akan diukur baru lagi terhadap keseluruhan data yang sudah ada. Dia disebut non-parametric method karena tidak ada parameternya sebenarnya. Kalau kita bicara KNN, K itu bukan parameter dari metodenya karena dia bukan maksudnya dia bukan parameter yang bisa dituning. Memang kita bisa tuning K untuk mencari K berapa yang paling baik, tapi dia sebenarnya bukan bawaan dari metode itu. Jadi tidak ada sebenarnya parameter yang dioptimasi. Misalnya nanti kalau kita belajar linear classifier, seperti keluarga linear classifier, seperti SVM dan lain-lain, itu ada parameter yang harus dioptimasi. Jadi dia tidak ada proses belajar, tidak ada model yang dihasilkan, sehingga prediksi dilakukan itu dengan menggunakan seluruh data training. Nanti kalian akan lihat di contoh bagaimana efeknya ini ke dalam komputasi, karena kita tidak ada proses trainingnya sebenarnya. Jadi bagaimana nearest neighbor bekerja? Misalnya kita punya dua kelas data, kelas 1 dan kelas 0. Lalu kita ada punya titik data baru di sini, yang tanda tanya ini. Sekarang kita mau menentukan tanda tanya ini masuk ke kelas 1 kah atau ke kelas 0 kah? Jadi kalau pada prinsipnya nearest neighbor itu menghitung jarak ke seluruh datanya, lalu berdasarkan keseluruhan data, dia menghitung ke kelas mana, ke data kelas mana dia yang paling dekat. Kalau kita bicara K sama dengan 1. Jadi kita berdasarkan data terdekat sama dia, tetangga terdekat sama dia, dia bilang, oh kalau dia lebih dekat nanti sama 0, maka dia bilang, oh saya kelas 0. Kalau dia lebih dekat ke kelas 1, maka dia bilang, oh saya kelasnya kelas 1. Jadi dalam KNN ada yang disebut dengan Voronoi tessellation. Jadi Voronoi tessellation itu adalah garis boundary yang memisahkan kedua kelas dengan sama jaraknya. Jadi kalau misalnya ini titik 0 dan titik 1 di sini, maka yang perpendikular jaraknya dengan titik itu adalah garis ini. Lalu kalau di data ini adalah ini, kalau di data ini dengan data ini adalah ini. Jadi kalau data ini dengan data ini adalah ini. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kelas ini dia akan lebih cenderung masuk ke kelas 1. Jadi kalau kita bagaimana membentuk Voronoi tessellation, jadi dia adalah garis yang ortogonal jaraknya sehingga dia memisahkan kedua data di situ dengan sama panjang. Jadi seperti ini. Antara ini sama ini sama jaraknya, di sini dia. Antara ini sama ini jaraknya sama, di sini dia. Demikian seterusnya. Nah, permasalahan adalah kalau kita hanya berdasarkan satu tetangga terdekat atau 1NN itu, maka dia akan sangat sensitif terhadap outlier.
Artinya, misalnya ini yang kondisi awal, kita punya data seperti ini, Voronoi tessellation-nya, tiba-tiba ada outlier seperti di sini, maka decision boundary-nya itu akan sangat berubah secara signifikan akibatnya. Jadi, nearest neighbor kalau kita menggunakan K sama dengan 1 itu akan sangat sensitif terhadap adanya outlier. Jadi apa kelebihan dan kekurangan nearest neighbor? Yang pertama, kekurangannya adalah dia butuh storage yang besar karena kita tidak menghasilkan model tertentu sebenarnya. Jadi kita harus menyimpan keseluruhan datanya. Jadi seluruh datanya harus disimpan. Jadi kalau kita datanya sangat besar, tentu artinya kita butuh storage yang sangat besar. Ini berbeda dengan misalnya kalau kita menggunakan model machine learning lain. Kita hanya perlu menyimpan modelnya, kita tidak perlu menyimpan data trainingnya dalam sistem. Kalau KNN kita tidak bisa melakukan itu. Memang sih ada cara untuk mengurangi mengurangi storage-nya. Jadi kita tidak menyimpan keseluruhan datanya, tapi cluster dari datanya. Jadi itu juga ada yang begitu. Jadi dia hanya menyimpan senternya. Jadi kalau jadi datanya di cluster dulu, baru setelah di cluster kita hitung jaraknya ke center dari clusternya. Tapi tentu itu ada kelebihan dan kekurangannya dengan menggunakan itu. Lalu yang kedua adalah proses testingnya, proses prediksinya itu sangat lama. Terutama kalau kita datanya besar dan dimensinya besar, kayak Citra. Nanti kalian mungkin akan mengalami karena tugas berikutnya adalah menggunakan KNN untuk prediksi. Bagaimana dia agak lama kalau menghasilkan dalam proses testing. Karena untuk setiap data tes, dia harus hitung dulu semua jaraknya keseluruhan data. Jadi tentu ini akan sangat time consuming. Tentu kita bisa menggunakan tipe data terstruktur, strukturisasi data. Jadi kayak saya bilang tadi di cluster. Jadi data itu kita hitung hanya center ke jarak dia ke clusternya, sehingga dia tentu tidak usah menghitung ke seluruh data, tapi ke berapa cluster yang ada di data tersebut. Nah, yang juga harus diperhatikan kalau kita menggunakan nearest neighbor adalah bagaimana kita mendefinisikan ukuran distance yang mau dipakai. Karena setiap distance tadi kita akan sangat relatif, karena apa yang mau diukur itu sangat menentukan. Sesuatu yang dekat itu definisinya apa. Kalau dekat secara Euclidean distance tentu berbeda dengan dekat secara similarity score. Itu tuh dekat karena similarity juga mempertimbangkan arah dari vektor. Jadi hal-hal tersebut perlu diperhatikan ketika kita mau menggunakan KNN. Oke, jadi untuk memperbaiki kelemahan KNN yang tadi sensitif terhadap outliers, kita bisa menggunakan K nearest neighbor, jadi menggunakan K yang lebih dari 1, sehingga kita lebih robust. Bagaimana bedanya? Kalau bedanya sih hanya tinggal prosesnya sama, jadi sebuah data itu akan dihitung jaraknya ke seluruh data, lalu dia voting. Misalnya K-nya sama dengan 5, jadi dia voting 5 tetangga terdekatnya, diurutkan dari yang paling dekat sampai 5 tetangga terdekat. Lalu berdasarkan 5 tetangga terdekat tadi, dia voting ke kelas mana dia yang paling banyak. Misalnya kalau misalnya 3 masuk ke biru, 2 masuk ke merah, maka berarti dia menentukan bahwa dia adalah kelas biru. Sebaliknya kalau dia lebih banyak ke merah daripada ke biru, dia juga masuk ke kelas biru. Jadi dia voting. Atau kalau dalam regresi, dia menggunakan rata-ratanya dari tetangga terdekat, K tetangga terdekatnya. Jadi misalnya kalau kita punya data di sini, kalau kita bilang K sama dengan 1, dia menghitung 1 tetangga terdekatnya. Kalau K sama dengan 2, dia ranking dari 2 tetangga terdekatnya. K sama dengan 3, dia ranking 3, demikian seterusnya. Lalu dia melihat mana yang mayoritas masuk ke kelas ke tetangga yang mana. Lalu itu yang dipakai sebagai kelasnya. Nah, sekarang pertanyaannya tentu bagaimana kita memilih K terbaik. Tentu ya nggak ada jawaban pastinya. Kita harus menggunakan model selection
secara empirik menggunakan cross validation, misalnya divariasikan K-nya, diulang sebanyak 10 kali, lalu dihitung mana yang paling menghasilkan error yang paling besar. Jadi kalau kita bicara masalah generalisasi atau overfitting atau underfitting, maka ketika K sama dengan 1, maka kita bisa bilang dia overfit karena dia akan sangat sensitif terhadap outlier seperti ini. Jadi ada kelas yang akan sangat, memang kalau error training dia nggak akan salah, tapi ketika di testing dia juga akan sangat sensitif terhadap outlier. Kalau kita meningkatkan K-nya, tentu dia mungkin ada kelas yang salah, tapi akibat efeknya dia akan lebih smooth decision boundary-nya. Sehingga biasanya jadi lebih robust terhadap outlier. Oke, jadi K-nearest neighbor itu pada prinsipnya hanya menghitung dari keseluruhan data ke kelas mana dia tetangga terdekatnya. Jadi kalau kita bicara K, berarti dia voting dari K tetangga terdekat masuk ke kelas mana. Tentu ini bisa banyak variasinya. Misalnya ada metode yang kalau kita bicara KNN, bobot K yang 1, urutan 1 sama K yang urutan 5 dibedain. Misalnya kalau K-nya sama dengan 5, jadi dikasih bobot weighted average dari datanya. Lalu KNN menghasilkan piecewise linear decision boundary. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya dia simple metodenya dan cukup efektif kalau datanya besar. Tapi efeknya adalah komputasinya bisa besar dan akan lama, butuh storage yang besar untuk prosesnya. Lalu kita bisa menggunakan cross validation untuk mencari berapa sih nilai K yang terbaik. Oke, berikutnya naive Bayes. Jadi kalau kita bicara naive Bayes, tentu artinya classifier yang berbasis pada teorema Bayes. Apa itu teorema Bayes? Ya, bersama yang ini. Jadi teorema Bayes bilang probability dari kelas, kalau kita dapat features-nya, class given features, itu adalah probability dari features given class kali probability class dibagi dengan probability features. Ini sering disebut sebagai posterior probability. Jadi kita mencari target dari kelasnya, berapa likelihood dia masuk ke kelas tertentu kalau kita tahu features-nya. Lalu kalau ini sering disebut dengan likelihood, probability dari prediktor features itu masuk ke dalam, kalau kita udah tahu dia ke kelas mana. Jadi ini kita biasanya dapat dari proses training. Lalu probability kelas itu sering disebut kelas prior probability, adalah seberapa banyak yang dia masuk ke kelas, jumlah data yang masuk ke kelas setiap kelas. Lalu ini adalah probability dari marginal probability dari features-nya. Jadi pada prinsipnya kalau kita bicara teorema Bayes, ini data likelihood, class prior probability maupun predictor prior probability ini bisa diperoleh dari data training. Jadi kita hitung ini dari data training kita. Lalu berdasarkan dari data training, ketika kita gunakan di data uji, kita punya features, maka kita akan menghitung seberapa likely atau seberapa mungkin setiap features itu masuk ke kelas tertentu dari formulasi ini. Lalu kalau kita bicara teorema Bayes, kalau kita misalnya punya 2 kelas gini, jadi seberapa mungkin features itu masuk ke kelas pertama, dihitung berapa likelihood-nya, lalu dihitung juga seberapa besar mampu kelas features tersebut masuk ke kelas kedua. Jadi dari 2 probability tadi kan dapat berapa probability dia masuk ke kelas 1, berapa probability masuk ke kelas 2, berdasarkan yang mana yang paling besar likelihood-nya, maka itu yang dipilih jadi kelasnya. Jadi seperti di sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya teorema naive Bayes itu tidak secara spesifik menentukan mana kelas dari datanya. Dia hanya menghitung generatif, seberapa mungkin dia masuk ke setiap kelas. Bagaimana kita menentukan dia masuk ke kelas mana, itu berdasarkan mana yang paling besar likelihood-nya. Makanya karena itu sering disebut naive Bayes ini adalah generative model, karena pada prinsipnya dia tidak menghitung ke kelas mana dia langsung,
tapi dia hanya menghitung likelihood dia masuk ke setiap kelas. Lalu biasanya kita dengan menghitung mana yang paling besar likelihoodnya, itu yang kita tentukan sebagai decision-nya. Jadi dia tidak langsung menghitung masuk ke kelas mana. Dia hanya menghitung likelihood dia masuk ke setiap kelas yang ada. Oke, jadi kalau sebenarnya kita bicara bias classifier itu ada banyak, tapi yang paling sering dipakai adalah naive bias. Jadi bias yang naif. Karena pada prinsipnya kalau kita berbicara bias classifier yang ideal, maka kalau kita punya data berdimensi tinggi, maka misalnya berdimensi n, misalnya dimensinya 10, maka pada prinsipnya secara teori kita butuh data 2 pangkat n. Jadi kalau 2 pangkat 10 ada berapa itu? 2, 4, 16, 32, 64, 128, ya gitulah. Jadi bisa dibayangkan banyaknya datanya. Kalau kita punya citra yang ukurannya 10 kali 10 aja, jadi 2 pangkat 100, tentu jumlah yang dibutuhkan adalah 2 pangkat 100. Kalau kita punya 2 kelasnya, kalau kita bicara 3 kelas, udah tambah lagi bedanya. Dan ini tentu akan mengakibatkan banyak data yang kosong, karena kita nggak punya data sebesar itu. Jadi misalnya kalau di spam dan misalnya lah kalau kita bicara classifier yang untuk spam dan bukan spam. Jadi ada 2 kelas, spam dan not spam. Dan kita menggunakan featuresnya adalah kata-kata yang ada di email tadi. Karena untuk menentukan email itu adalah spam atau bukan spam. Jadi tentu ada banyak kan, misalnya ada the yang paling sering, mungkin ada ya. Biasanya kalau misalnya kata-kata tertentu bisa probabilistik, tentu misalnya ya kalau mengajar kan itu tentu kata-kata yang mungkin tidak spam, terus kalau menang lotre dan lain-lain itu adalah kata-kata yang spam. Jadi kalau misalnya kita hanya menggunakan 1000 saja kata, karena kalau dalam kamus itu ada lebih dari 1000 yang pasti, artinya kita butuh 2 pangkat 1000 parameter. Dan ini lebih dari jumlah atom dalam semesta yang jumlahnya cuma 2 pangkat 270. Maka bagaimana mensiasatinya? Maka di naive bias kita asumsikan bahwa setiap kata itu independen satu dengan yang lain. Jadi dengan asumsi ini, maka kita pada prinsipnya hanya membutuhkan 1000 parameter, bukan lagi 2 pangkat 1000. Jadi dengan asumsi bahwa naive bias adalah features-nya adalah conditional independent, maka kita bisa menulis probability features given class itu adalah produk dari masing-masing features-nya. Jadi kita tidak menghitung lagi joint probability mereka, relasi antara satu features dengan features lain. Karena kalau di yang ideal kita butuh itu. Jadi dengan demikian kita bisa melakukan langsung menggunakan parameter yang lebih sedikit. Dan karena biasanya kita menggunakan, kalau kita menggunakan naive bias, biasanya kita hanya menghitung, kalau kita asumsinya misalnya Gaussian, datanya terdistribusi Gaussian, maka pada prinsipnya kita hanya perlu menghitung statistik dari datanya, yaitu mean dan variance-nya misalnya kalau kita bicara Gaussian. Jadi dia jauh lebih cepat komputasinya. Nah, ini contoh misalnya data seseorang akan bermain golf, jadi dia memutuskan bermain golf itu berdasarkan cuaca, misalnya cuacanya. Jadi cuaca itu ada 3, misalnya sunny, overcast, dan rainy. Jadi kalau dia sunny, dia 3 kali main golf, 2 kali tidak main golf walau cuacanya sunny. Kalau overcast itu 4 kali main golf, dia tidak pernah main golf kalau overcast. Rainy 2 kali main golf dan 3 kali tidak main golf. Kalau kita konversi ini dalam probability, maka kita bisa hitung probability yang yes, kelas yes itu ada 9 dari 14 jadi 0,64. Berapa probability kondisi sunny, kalau dia yes itu adalah 3/9 jadi 0,33. Jadi untuk hal yang sama juga kita bisa hitung berapa yang overcast, berapa yang rainy. Lalu bisa juga kita hitung berapa yang conditional probability-nya untuk yang no, kelas no, 2/5, 0/5, 3/5. Dan ini adalah prior dari no. Lalu kita bisa hitung juga probability dari features-nya. P sunny adalah 5,
dari 14, 0,36, ada 4 dari 14, ada 5 dari 14. Maka kita bisa hitung posterior probability class given features. Kalau dia sunny hari ini, dia masuk ke kelas yes itu ada 0,6, maka kita bisa hitung dia juga berapa probability-nya untuk yang kelas no. Lalu berdasarkan perhitungan dua probability tadi, kita tentukan dia masuk ke kelas yes atau ke kelas no kalau kita punya data yang baru. Jadi lalu Gaussian naive Bayes ya pada prinsipnya menerapkan naive Bayes, tapi sekarang asumsinya kita mengasumsikan data itu terdistribusi dari Gaussian. Jadi kita hanya perlu menghitung mean dan standar deviasi dari setiap kelas, feature dari setiap kelas. Jadi kalau kita menggunakan rumus Gaussian, tentu kita bisa hitung distribusi Gaussiannya. Lalu berdasarkan distribusi Gaussian tadi, kita bisa menghitung dengan teorema Bayes berapa probabilistik kelas probabilistiknya atau posterior probabilistiknya untuk setiap datanya. Metode lain, kalau kita mengasumsikan distribusi lain, tentu ada banyak, juga ada Bernoulli kalau datanya biner, atau multinomial kalau dia banyak kelasnya lebih dari 2. Lalu apa kelemahan dari naive Bayes? Yang kelemahan mendasar dari naive Bayes adalah asumsi yang independen menyebabkan dia tidak cocok kalau kita terapkan di data yang tidak independen featuresnya, seperti citra misalnya. Citra biasanya relasi antara features atau pixelnya itu ada korelasinya, jadi dia tidak independen. Jadi mungkin kalau kalian nanti nyoba, mungkin ada kemungkinan naive Bayes itu salah satu yang agak jelek kalau di citra, karena asumsi independen tadi. Karena tanpa kita mempertimbangkan relasi antar features. Bagaimana kita membuat semacam relasi antar features, ada yang disebut dengan weighted naive Bayes, di mana kita menggunakan features itu tidak sama bobotnya. Jadi bobot setiap features itu kita beda-bedakan. Dan pemberian bobot di features itu bisa seakan-akan merepresentasikan korelasi yang ada dalam features-nya. Oke, yang ketiga adalah decision tree. Jadi kalau decision tree pada prinsipnya adalah kita membuat pohon keputusan. Jadi kalau kita bicara pohon keputusan, jadi dia punya root node, lalu dari root node ini kita tentukan keputusannya. Misalnya ini keputusan, misalnya ini adalah pohon keputusan menentukan sebuah hewan, seekor hewan itu adalah mamalia atau bukan mamalia. Maka ada dua features yang dipakai di sini. Yang pertama, apakah dia berdarah panas, lalu dia melahirkan. Jadi kalau berdarah panas, kalau dia bukan berdarah panas, udah pasti dia bukan mamalia. Kalau dia berdarah panas, lalu kita tentukan juga features yang lain, apakah dia melahirkan atau tidak. Kalau dia tidak melahirkan, maka dia bukan mamalia. Kalau dia melahirkan, dia mamalia. Jadi semacam membuat pohon keputusan. Jadi di sini dia punya dua features, di mana featuresnya itu setiap features dia punya dua nilai, warm dan cold. Kalau give burst dia punya dua nilai, yes dan no. Ini dinamakan root node, ini dinamakan internal node. Root node itu adalah yang paling puncak, node yang pertama kali dipecah. Leaf node itu adalah yang percabangan dari node-nya. Jadi pada prinsipnya dengan decision tree kita membentuk node dalam tree, di mana node teratas adalah root, dan setiap node itu akan diuji dari nilai features tersebut untuk tahu di mana dia pecahnya. Yang perlu diingat kalau di sini contohnya adalah binary, di antara dua, warm dan cold, yes dan no, maka pada prinsipnya sebenarnya kalau kita menerapkan decision boundary tidak harus binary pemecahannya, dia bisa lebih dari dua. Dan bagaimana kita membangun tree-nya adalah dari data trainingnya. Berdasarkan pengamatan kita di data training, kita membentuk tree yang kita anggap paling bagus. Lalu setelah tree-nya terbentuk, pohon tadi, aturan tadi dipakai kalau kita punya data baru untuk menentukan dia masuk ke kelas mana.
Jadi bagaimana membangun decision tree? Jadi kita harus pertama split datanya ke dalam 2 atau lebih cabang, dan setiap cabang itu menjadi leaf node. Lalu kita menguji. Bagaimana kita men-splitnya adalah dengan cara menguji features mana yang kita anggap paling informatif. Lalu kita ulangi prosedur tersebut sampai kita menyatakan itu selesai atau stopping conditionnya terpenuhi. Tentu yang pertanyaan paling mendasar di sini adalah bagaimana kita menentukan bahwa sebuah features itu informatif, dan di situ kita split. Misalnya kita punya data seperti ini, jadi kita punya data 14 hari yang menentukan kita main golf ini tadi ya, main tenis. Jadi kita hari pertama saat itu ada suhunya sunny, outlooknya, temperaturnya panas, humidity-nya high, wind-nya weak, dia tidak main tenis. Bagaimana seterusnya, ini no, lalu hari ketiga ini kondisinya yes, demikian seterusnya sampai hari ke-14. Nah, sekarang berdasarkan data ini kira-kira menurut kalian mana features yang paling menentukan dia bermain tenis? Features manakah yang pertama kali yang paling penting, yang menurut kalian paling informatif di sini, yang menentukan dia main tenis atau bukan? Kalau kalian mengamati itu, maka overcast atau outlook ini yang paling pertama menentukan, karena kalau suhunya overcast, outlooknya overcast, maka dia akan selalu pergi main tenis. Kalau dia tidak overcast, maka dia bisa jadi main tenis, bisa jadi enggak. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa definisi informatif itu adalah kita menganggap mana yang paling pasti terjadi atau tidak terjadinya. Itu yang kita anggap paling informatif. Jadi bisa dilihat bahwa kalau overcast dia pasti yes, kalau sunny baru dicek humidity-nya, kalau dia high dia no, kalau normal dia yes, kalau rain dia cek wind-nya, kalau dia strong dia no, kalau weak dia yes. Jadi pertanyaan paling mendasar di sini adalah bagaimana kita mengkuantifikasi informasi dari sebuah atribut. Nah, yang paling sering dipakai adalah information gain dalam decision tree. Apa yang dihitung dalam information gain adalah perubahan entropi. Jadi dulu Shannon mengatakan bahwa informasi itu bisa dihitung berdasarkan entropinya. Jadi kalau kalian dulu pernah belajar kimia, konsep entropi itu dipakai di teori informasi. Jadi simpelnya begini, sesuatu itu informatif. Jadi kalau rumus entropi ini seperti ini, tapi apa maksud dari rumus ini? Jadi nilai entropi sesuatu itu akan berbanding terbalik terhadap probability-nya, karena dia kan, ini artinya kan minus ini kalau masuk dia ada di sini, jadi log 1/P artinya sebenarnya kan. Jadi dia berbanding terbalik sama probability-nya. Dengan rumus ini kita tahu bahwa entropi itu berbanding terbalik sama probability-nya. Artinya kalau kita menggunakan entropi sebagai informasi, maka informasi itu berbanding terbalik dengan probability-nya. Maksudnya gimana? Misalnya begini, ada dua kondisi. Satu, ada informasi mengatakan misalnya yang pertama adalah Bapak Hilman akan mengunjungi STIMIK Nusa Mandiri. Asumsi ini tidak dalam kondisi COVID ya. Jadi Pak Hilman akan ke STIMIK untuk mengajar besok, misalnya saya ngajarnya besok. Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua adalah Bapak Presiden Jokowi akan ke STIMIK Nusa Mandiri besok. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana kita, menurut kalian, yang paling informatif, yang lebih bermakna, yang lebih besar nilai informasinya. Tentu kalian akan sepakat bahwa yang Bapak Presiden Jokowi akan mengunjungi STIMIK Nusa Mandiri besok, ya kan? Kenapa itu kalian anggap paling informatif? Karena sebenarnya kalau kita bicara dari probability-nya, itu yang paling kecil kemungkinan probability-nya.
Karena dia paling kecil probability-nya, karena entropi itu berbanding terbalik, maka dia entropinya besar. Nilai informasinya besar. Karena dia besar kemungkinan tidak terjadi. Jadi probability-nya kecil. Karena probability-nya kecil, maka dia nilai informasinya jadi besar. Sementara contoh kedua, karena probability-nya besar terjadi, saya besar kemungkinannya pergi ngajar, nilai informasinya menjadi kecil karena berbanding terbalik tadi. Jadi itu maksudnya. Jadi dengan mengetahui probability dari suatu event terjadi, maka kita bisa menentukan bahwa dia bernilai informasi besar atau bernilai informasi kecil. Dan ini yang dipakai di Shannon, walaupun di paper aslinya dia menggunakan itu untuk menghitung bit dari suatu event. Jadi misalnya begini, ini di contohnya lagi, contoh lain. Misalnya saya punya teman. Jadi punya teman yang di luar negeri, di luar negeri lah. Kami punya kesepakatan gitu. Pertama ada dua event yang kami sepakati. Yang pertama adalah saya akan memflip koin kan, tahu koin, dia punya head atau tail. Hasil flipnya itu saya kasih tahu ke dia. Apakah saya dapat flip yang head atau yang di flip yang tail. Itu event pertama. Event kedua adalah saya akan mengambil lotre tiap hari, dan hasil lotrenya menang atau kalah, saya akan kasih tahu ke dia. Di sini ada dua kondisi yang berbeda. Yang pertama adalah, kalau kita bicara flip coin, kedua event tadi, kedua kepala atau tail, itu punya probability yang sama untuk terjadi. Artinya adalah, saya perlu memberitahu dia setiap waktu bahwa saya dapat tail atau dapat head. Di kondisi kedua, saya menang lotre kan kemungkinannya jauh lebih kecil. Artinya, kemungkinan saya kalahnya lebih besar. Jadi, saya bisa menelpon dia sebenarnya tidak perlu tiap hari. Tapi teman saya mungkin bisa tahu, oh, dia mungkin nggak telepon karena kalah. Jadi, saya hanya akan memberitahu dia ketika menang saja. Jadi jumlah bit yang dibutuhkan itu bervariasi berkaitan dengan probability dari setiap event dari yang ada. Jadi misalnya kalau di kondisi ini, jadi yang kondisi pertama itu yang disebut dengan maksimum entropi, karena entropinya yang paling besar, kita butuh bit yang paling besar dalam mengirimkan informasi, karena kita butuh setiap waktu selalu. Sementara kalau yang satu, dia bahkan mungkin kita tidak perlu mengirimkan informasi apa-apa selama setahun, karena bisa jadi kita selama setahun itu tidak pernah menang. Jadi ini contohnya, jadi kita punya 4 event, yang dimana setiap eventnya itu punya kemungkinan terjadi 25%, 25%, 25%, 25%. Jadi kalau kita hitung entropinya, maka kita butuh 2 bit untuk mengirimkan informasi yang probability-nya sama besarnya. Lalu ada kondisi lain di mana ada satu event dengan likelihood dengan probability 75%, yang event kedua itu 25%, lalu 2 event lain itu 0 probability-nya, maka kalau kita hitung entropinya, maka kita hanya butuh kurang dari 1 bit untuk mengirimkan informasi seperti ini. Di mana satu event lebih sering mungkin terjadi dibandingkan event lain, dan ada event yang tidak mungkin terjadi. Lalu kondisi ketiga, ada satu event yang pasti terjadi, ada 3 event yang tidak mungkin terjadi, maka untuk kondisi ini maka saya tidak butuh jumlah bit apa-apa untuk mengirim informasi, karena saya tidak perlu mengirim informasi, karena tidak ada perlu perubahan di sana. Jadi ini yang disebut dengan kondisi maksimum entropi, karena kita membutuhkan entropi yang paling besar, yang paling maksimum untuk mengirim eventnya. Jadi itu yang digunakan di decision tree, di mana decision tree kita bisa menghitung informasi itu berdasarkan information gain. Jadi penambahan informasi yang kita peroleh ketika kita split features-nya di feature dan nilai tertentu. Jadi kita bisa hitung selisih information gain dengan formulasi ini. Jadi information gain itu dihitung dengan selisih ini entropi yang pertama dengan selisih entropi kalau dia di split di features tadi, di features dan nilai tersebut. Berapa selisihnya? Jadi kita hitung berapa selisihnya.
Jadi misalnya tadi kasus yang tadi, kalau kasus yang sama ke data tenis, maka kita bisa hitung misalnya sekarang kita bisa hitung untuk entropi untuk setiap features-nya, untuk features yang pertama kita bisa hitung entropi dasarnya ini, rumusnya jadi 0,94. Kalau untuk features yang weak, win, untuk kalau dia di split di weak maka dia entropinya 0,8. Kalau di split di strong dia 1. Demikian seterusnya, maka kita dapat information gain-nya itu adalah 0,048. Dan kalau dengan perhitungan yang sama kita bisa hitung information gain untuk wind, outlook, humidity, dan temperatur itu dengan nilai ini. Jadi bisa kita lihat bahwa outlook adalah yang paling besar information gain-nya. Maka karena dia punya information gain yang paling besar, maka kita pilih dia sebagai root node. Dan proses ini diulang terus sampai akhirnya kita memperoleh hasil iterasi jumlah iterasi yang diinginkan atau sampai kedalaman tree yang diinginkan. Kriteria lain selain information gain ada juga yang memakai Gini index atau misclassification rate. Lalu bagaimana kita mengontrol overfitting pada decision tree? Kalau kita menggunakan decision tree sampai kedalaman yang unlimited sampai habis datanya, maka kemungkinan besar bahwa tree yang dihasilkan itu akan overfit. Jadi dia tidak akan baik generalisasinya. Jadi ada dua strategi untuk mencegah ini. Yang pertama adalah pre-pruning. Jadi kita membatasi kedalaman dari tree-nya langsung dari awal, misalnya berapa dalam tree-nya, berapa jumlah anggota instance dalam setiap node-nya. Itu yang disebut dengan pre-pruning. Yang kedua adalah post-pruning, di mana kita bangun dulu semua tree-nya sampai selesai, baru kita pruning satu-satu ke atas. Tentu kita bisa gunakan ini dengan help out data. Jadi kalau dipotong 1 atau dipotong 2, dipotong 3 setelah tree-nya lengkap terbentuk. Masalahnya adalah, bukan masalahnya, sayangnya yang masih ada di scikit-learn itu yang pre-pruning, sementara post-pruning ini belum diimplementasikan setahu saya ya di scikit-learn. Jadi decision tree itu mudah diimplementasikan, tidak ada asumsi tentang distribusi data seperti Gaussian life bias yang harus mengasumsikan Gaussian. Kita bisa implementasikan di tipe data apa saja, mungkin berbeda dengan KNN yang harus numerik. Kalau decision tree itu bisa diimplementasikan ke tipe data apa saja, mau categorical, nominal, numerik, dan lain-lain. Test time-nya juga cepat. Setelah tree-nya terbentuk, maka kita bisa dapat testing time-nya yang jauh yang cepat. Lalu kita bisa menggunakan decision tree yang paling gampang, yang paling sering dipakai di metode ensemble, seperti random forest adalah ensemble dari decision tree. Masalahnya dia tidak stabil karena noisy, jadi tree-nya kalau tidak dibatasi itu sangat sensitif, dan decision tree-nya kalau kita tidak pakai pruning bisa rule-nya bisa sangat banyak karena bisa tergantung berapa jumlah features-nya kan, jadi bisa sangat kompleks. Oke, itu aja materi kita. Mungkin sekarang kita belajar penerapan dari teknik-teknik ini dengan Python. Oke, ini contoh penerapan decision tree, KNN, dan life bias di Python. Jadi hari ini saya pakai contoh MNIST. Jadi MNIST itu adalah data handwriting. Ada sekitar 60.000 data citra untuk training dan 10.000 untuk testing. Ini tulisan tangan huruf angka dari 0 sampai 9. Saya pakai yang ada di Keras. Saya download aja nanti dari Keras. Seperti ini. Jadi ini untuk nampainya supaya di display di Jupyter. Saya pakai ini Matplotlib inline. Dan saya import nanti di Keras. Jadi ini penjelasan tentang MNIST data. Kalian bisa lihat di Wikipedia. Jadi ini salah satu contoh data yang mungkin sering dipakai lah untuk latihan-latihan kalau kita mau pakai machine learning untuk data citra bisa. Jadi saya loading datanya. Di sini sudah di split data training dan testingnya. Jadi saya tinggal load. Bisa dilihat itu ada 60.000 data, di mana setiap data itu dimensinya 28 kali 28.
Jadi kalau kita mau display, ini datanya di display, contoh-contoh sampel untuk tulisan 5, 0, 4, 1, 9. Ini beberapa sampel dari datanya. Dan saya bisa tampilkan dia dalam grayscale seperti ini. Dan kalau kita lihat features, misalnya angka ini tadi, kalau kita lihat dimensi dari dalam 2 dimensi dia seperti ini, kita bisa lihat ini nilai-nilainya 42, 154, 180, dan seterusnya. Nah, yang menarik dari Citra ini juga biasa dialami di Citra adalah yang 00 ini. Ini yang sering menjadi tantangan dalam penerapan Citra, karena dia datanya cukup sparse, banyak nolnya. Seperti dilihat, jadi dia punya banyak nol. Dan karena banyak nol ini, dia menambah dimensi dari data, tapi sebenarnya tidak memberi informasi apa-apa kan. Jadi kalau kalian misalnya di Citra, ada baiknya bagaimana kalian bisa menangani sparse ini. Bisa yang kayak melakukan centering itu, kayak gitu, jadi segmentasi kita di center, lalu diambil hanya region yang bernilai saja, dan lain-lain. Itu contoh-contoh bagaimana mengurangi sparsity dari data. Tapi tentu kan masalahnya adalah lebar data ini kan nggak sama semua kan ya. Jadi mungkin ada yang hanya sampai di sini doang. Jadi dia di atasnya ini tidak nol, tapi di sekelilingnya nol, atau ada yang cuma di daerah sini, atau ada yang sampai di sini tapi nggak di sini. Jadi tentu itu yang jadi challenge ya memang, karena kalau kita bicara image, kita nggak bisa ngatur posisi original dari datanya di mana. Tapi ya itu masalah kalian mungkin kalau tesis atau yang lain lah. Jadi kondisi ini yang juga sering dan ini distribusi dari kelasnya, dari kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 9. Jadi kan ada 0 sampai 9. Lalu saya melakukan normalisasi datanya dibagi dengan 255 supaya datanya rasionya hanya 0 dan 1. Dari 0 dan 1, bukan 0 dan 1. Rasionya dari 0 dan 1. Kalau dia 255 maka dia akan bernilai 1, kalau dia 0 dia bernilai 0. Kalau di antara itu akan bernilai bilangan desimal dari 0 dan 1. Ini hasilnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kadang di banyak scikit-learn itu dia nerima hanya dia satu dimensi gitu, satu dimensi vektor. Jadi untuk itu saya mengubah tipe datanya dari 2 dimensi. Ini kan 2 dimensi, 28 kali 28. Saya ubah jadi dia vektor yang berukuran 784 karena 28 kali 28 adalah 720 ya kan ya, 724. Jadi saya mengubah datanya menjadi data dari 2 dimensi menjadi hanya 1 dimensi vektornya, jadi flat 1 dimensi. Jadi yang dari yang tadi yang begini, ini jadi ini yang pertama sampai 28, dari yang 29 ke berikutnya ini sampai akhirnya yang dari yang terakhir sampai 784 ini yang diambil. Jadi diurutkan dari yang 2 dimensi jadi 1 dimensi yang panjang. Oke, jadi sekarang saya import decision tree. Jadi di scikit-learn itu decision tree bisa diimport dari sini. sklearn tree, decision tree classifier. Lalu saya menggunakan metrik akurasi di sini. Ada banyak sebenarnya metrik, ini contoh-contohnya aja, yang lain ada mean square error, akurasi, selain akurasi ya, recall, Evans score, precision, ROC, AUC, dan lain-lain. Yang kalian juga bisa gunakan dari scikit-learn. Lalu bagaimana penerapannya? Sekarang saya beri variabel modelnya adalah CLF, classifier, saya menggunakan decision tree. Lalu saya training, ya tinggal begini aja, jadi di feed data training kita ke classifier ini. Jadi data training kita feed ke classifier ini untuk menghasilkan modelnya. Lalu kita prediksi dari model tadi ke data testing. Ini adalah prediksi berdasarkan model tadi. Lalu kita hitung akurasinya. Akurasinya dilihat berapa banyak yang salah, yang realnya, yang actualnya kan yang y-test, sama yang diprediksi tadi. Kalau setelah kalian run, maka kalian akan dapat akurasinya itu 87%. Nah,
Seperti yang saya tadi bilang, kalau kita bicara tree, maka ada baiknya kita melakukan regularisasi, baik misalnya pre-pruning atau post-pruning, supaya dia lebih baik, karena bisa jadi di sini adalah kondisi yang sudah overfit. Di decision tree sebenarnya ada banyak cara mempre-pruningnya. Kalau ini kita guna, ini adalah inputan dari yang diterima dari library modul tadi. Jadi kita bisa mengganti classifiernya apa? Tadi kan ini kalau ini pakai Gini index berarti defaultnya dia pakai Gini index. Ini bisa kita ganti dengan information gain. Lalu splitternya bisa kita ganti jika yang dengan yang lain. Nah, cara mempruningnya adalah dengan membatasi ini. Kalau di sini kan defaultnya dia none, jadi tidak dibatasi kedalamannya. Bisa kita batasi kedalamannya misalnya jadi 10 doang, atau 5, atau 10, 20, dan lain-lain. Terus kita bisa gunakan minimum samples to split itu harus ada 2. Jadi nggak boleh kalau sudah 2, jadi dia tidak akan di split lagi kalau sudah 2. Minimum sample leaf-nya itu kalau ini 1, bisa kita tambah jumlahnya supaya dia lebih tidak overfit. Terus minimum weight fraction leaf-nya 0,0. Maximum features-nya ini none, kita bisa batasi maximum features yang ada, misalnya dipakai cuma 10 pertama atau 15 pertama, dan lain-lain. Jadi ini ada banyak semua parameter yang bisa kita optimasi dalam decision tree, dibandingkan kalau misalnya kita hanya pakai yang defaultnya, ini defaultnya. Kalian bisa lihat itu di link ini tentang bagaimana pemakaian dari semua parameter yang ada di sini. Lalu berikutnya kita ke naive Bayes. Naive Bayes ya sama juga, kita bisa langsung pakai dari scikit-learn. Jadi kita import dari sklearn naive Bayes, kita import Gaussian naive Bayes. Bisa juga yang lain-lain, ada banyak sebenarnya. Dia misalnya multinomial naive Bayes, kalian bisa lihat kira-kira apa aja yang kalian bisa import yang merupakan keluarga dari classifier naive Bayes. Misalnya di sini saya pakai multinomial karena kan dia kelasnya lebih dari 2. Saya training dengan prinsip yang sama. Jadi sekarang training, testing, lalu diprediksi. Dilihat di sini akurasinya 0,83%. Secara prinsip dia lebih jelek. Nah, kalau ini kan hasil dari pruning, kalau kita batasi kedalaman dari decision tree-nya, ini bisa kita lihat dia lebih baik, 88% dibandingkan ini yang 87%. Dan naive Bayes itu lebih jelek, 83%. Kalian bisa lihat yang lebih lengkap di sini. Lalu decision yang terakhir adalah KNN. KNN tidak selesai saya jalankan karena lama, karena datanya 60.000. Karena datanya 60.000, ngitungnya 10.000 yang harus dihitung ke 60.000, jadi sangat lama komputasinya. Jadi saya tidak selesai di sini. Jadi sama aja. Jadi kita import dari neighbors, nearest neighbors. Di sini kita gunakan K sama dengan 5. Kayaknya kalian tentu bisa variasikan. Ini sama aja. Jadi kita fit, lalu kita gunakan untuk prediksi, kita dapat akurasinya. Kalau kalian ingin melihat, kalau nearest neighbor itu ada parameter yang bisa divariasikan adalah jumlah neighbors-nya, bagaimana kita menghitung weight-nya tadi kan. Kalau saya bilang, kalau misalnya kita bisa bikin yang pertama itu lebih berat, yang kedua lebih ringan, bobotnya artinya kita lebih percaya bobot yang pertama lebih besar dipakai dibandingkan misalnya bobot K yang kelima. Kalau di sini yang uniform, default-nya kalian bisa ganti-ganti tentu. Terus leaf size, metriknya, dan lain-lain itu kalian bisa ganti-ganti untuk mengoptimasi dari scikit-learn. Kalian bisa lihat lebih lengkap bagaimana menggunakannya di link ini. Oke, itu aja. Jadi kalian bisa lihat bahwa ini contoh baru 3, akan ada banyak metode klasifikasi yang bisa dipakai yang akan kita pelajari satu demi satu mulai minggu ini sampai beberapa minggu ke depan. Jadi ini 3 yang pertama yang kita pelajari. Oke, terima kasih. Kita ke tugas minggu ini. Oke, tugas 5 ya seperti yang kalian duga, mungkin menerapkan decision tree, nearest neighbor, dan naive Bayes ke dataset yang kalian pilih di tugas 1.
Untuk tugas ini kita fokus ke features warna aja dulu, karena ya nggak, bukan masalah apa-apa. Artinya sebenarnya kalian bisa gunakan features lain. Eh, Kalau nanti kalian bicara tesis, kalian bisa gunakan features yang lain tentu, bukan saja warna. Atau kalau kalian memilih misalnya tidak pakai RGB, pakai LAB, LCH, pakai HSV, itu tentu adalah contoh-contoh feature yang mungkin kalian bisa dipakai, dan mungkin dataset kalian lebih bagus pakai itu. Tapi karena saya nggak tahu apa yang paling bagus untuk dataset kalian, maka untuk sekarang kalian bisa gunakan dulu yang warna aja dulu. Untuk minggu ini warna, mungkin minggu depan kita pakai features yang lain. Jadi fokusnya kita pakai warna dan pakai decision tree, nearest neighbor, dan knife bias. Kalian split datanya 80-20. Kalau misalnya data kalian sudah dipisah training testingnya, maka tidak usah di split, gunakan saja data yang sudah dipisah tadi, lalu tampilkan akurasi dan confusion matrixnya. Jadi bukan hanya akurasinya yang saya minta, tapi juga confusion matrixnya. Untuk sekarang kalian pakai saja default settingnya, jadi kalian tidak perlu melakukan optimasi. Tentu kalian bisa melakukan optimasi ke depannya, atau ya di tugas ini juga nggak apa-apa sih. Cuman supaya tidak terlalu membingungkan, untuk sekarang saya cuman mengharapkan kalian menggunakan settingan yang default saja. Jadi kalian pakai decision tree yang tidak perlu dioptimasi, nearest neighbor yang tidak perlu dioptimasi, knife bias yang tidak perlu dioptimasi. Mungkin nanti di tugas kalian itu yang akan saya expect lebih. Apakah kalian melakukan optimasi terhadap metode yang kalian gunakan? Tapi untuk tugas, untuk project, untuk tugas kalian bisa menggunakan yang default saja dulu. Lalu kalian bandingkan dari ketiga metode ini di dataset kalian apa yang paling baik, dan menurut pendapat kalian kira-kira itu kenapa? Misalnya decision tree yang paling baik, atau nearest neighbor yang paling baik, atau knife bias yang paling baik. Menurut kalian kenapa itu yang paling baik di dataset kalian? Lalu kalau kalian harus diminta menggunakan untuk improve dari tiga metode ini, apa yang kalian lakukan? Hanya berikan alasan aja, jadi tidak usah dulu dikerjakan. Tapi minimal kalian punya feeling kenapa, kira-kira gimana sih memperbaiki metode kalau setelah kalian dapat akurasinya, apa yang tadi yang bisa kalian lakukan untuk mengimprove. Seperti yang tadi kan, decision tree yang pertama, kalau kita tidak pakai, hanya pakai defaultnya, terus kita gunakan kita batasi kedalaman tree-nya cuma 15 atau 16, ternyata dia meningkat sekitar 1% kan, dan itu improvement kan. Jadi seperti itu. Jadi dengan apa teknik yang bisa kalian lakukan yang kira-kira akan meningkatkan akurasi atau performa dari sistem yang kalian kembangkan. Oke, maaf, itu tugas 5 mestinya. Jadi tugas 5 sampai minggu depan ke link ini dengan format yang seperti biasa. Oke, itu aja. Terima kasih. Kita materinya lanjut ke minggu depan.